Kalau karena terbalik ya, balik. Kalau dikatakan jagat gede itu adalah alam atau alam seisinya, dan untuk jagat cilik ini adalah alam di manusia. Sebetulnya jagat gede itu adalah di alamnya manusia sendiri, yaitu dicipta manusia sendiri, Nah, dan dari jagat cilik justru yang alam kita ini, alam ini atau di alam dunia ini adalah jagat cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya ucapkan selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore kepada seluruh penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Matur nuwun memang. Jagat cilik, jagat gede, ini aja. Jagat cilik, jagat gede, ini pengertian sampean bagaimana? Kalau menurut sampean? Ya napa nggih? Nggih, jagat niku alam raya menika ya nggih. Nggih leres ya. Jagat raya menika. Gini Mas, sebenarnya kalau karena terbalik ya, balik. Kalau dikatakan jagat gede itu adalah alam atau alam seisinya, dan untuk jagat cilik ini adalah alam di manusia. Sebetulnya jagat gede itu adalah di alamnya manusia sendiri, yaitu dicipta manusia sendiri, Nah, dan dari jagat cilik justru yang alam kita ini, alam ini atau di alam dunia ini adalah jagat cilik, dan jagat gede adalah dicipta ini cipta. Nah, kita bisa menciptakan apapun untuk keindahan alam. Contohnya kita bisa menciptakan suasana keindahan untuk bumi, yaitu kita menciptakan bisa menanam pohon, menanam tanaman apapun yang bermanfaat dan begitu, dan juga yang indah-indah atau yang sangat indah, contohnya seperti tempat wisata, nah itu. Tapi kita harus terbatas, tidak boleh merusak, nah itu, kita tidak boleh merusak. Jadi dicipta kita di pikiran kita ini bermacam-macam, isinya bermacam-macam. Contohnya kita ini adalah jagat yang besar atau jagat gede. Kita bisa memasukkan apapun di dalam pikiran kita. Sekarang luasnya Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini sudah kita bisa pikirkan dan kita masukkan ke dalam pikiran kita. Nah, pikiran kita. Dan juga
kita bisa lari, bahkan lari kita secepat angin. Kita bisa lari secepat angin. Sekarang untuk contohnya, kita untuk memikirkan Arab Saudi atau Mekah, dengan sekejap mata kita sudah sampai ke sana. Nah, pikiran kita sudah sampai ke sana. Yang dimaksud secepat angin itu adalah pikiran, atau pikiran kita, atau angan-angan kita, bahkan bisa secepat angin. Kita memikirkan sesuatu, misalnya kita mengangan-angan atau daerah Kalimantan, dengan secepat itu juga kita sudah bisa memasukkan ke pikiran kita, oh Kalimantan itu ada ini, ada itu. Di kota Balikpapan itu ada yang namanya kilang minyak atau Pertamina di dekat pelabuhan. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam pikiran kita. Nah, jadi luasnya bumi ini bahkan bisa kita masukkan ke dalam pikiran kita. Itu aja, Mas. Terus pengertian ini pun jagat cilik kali jagat gede menika terbalik. Terbalik. Justru yang jagat kecil itu adalah alam ini, dunia ini adalah jagat cilik, dan yang jagat gede adalah di cipta kita ini. Nah, ada di sini semua. Nah, dan ini bisa dimasuki apa saja. Bisa dimasuki apa saja. Misalnya kita bisa mengangan-angan misalnya bandar udara Juanda, luasnya seperti itu. Kita masukkan pikiran, oh seperti itu, isinya yaitu ada pesawat, nah itu dan lain sebagainya. Dan nanti di sebelahnya bandara nanti ada tambak, nah itu kita bisa masukkan ke sini. Semua yang ada kita bisa masukkan ke sini, di pikiran kita. Dan bahkan kita dalam sekejap mata pun kita bisa sampai ke Arab Saudi atau Mekah. Nah itu ya dengan cipta kita sendiri. Nah, contohnya ada pepatah lari atau cepat melebihi angin. Nah, itu adalah angan-angan atau pikiran kita yang bisa secepat kilat, secepat angin. Kita sudah sampai ke Mekah, kita sudah sampai ke Papua, kan begitu. Dan Papua isinya apa? Ada Papua yang katanya ada tambang emas terbesar. Nah itu kita bisa masukkan ke sini sudah. Nah itu kita pikiran ke sini. Wadah emasnya, lubangnya seperti itu, dalamnya juga seperti itu. Nah, sudah bisa kita masukkan ke dalam pikiran kita. Tapi kalau jagat yang biasa ini, yang kita lihat, yang sehari-hari kita rasakan, atau dunia ini, ya seperti itu, isinya ya itu aja. Nah itu aja, nggak berubah. Tapi kalau di alam pikiran kita ini semuanya bisa kita tampung. Nah, pada kecil kan, otak kita ini kecil, tapi bisa menampung apapun di angan-angan kita, bisa kita tampung. Juga nggak apa-apa. Nah itu. Atas bisa dimengerti kata kenapa niku namanya kalau jagat cilik niku aslinya terbalik nih, Mas. Terbalik, betul. Nanti kalau di kejawen bisa diulas semua. Ya, cuma kesimpulan saja. Kalau untuk teman-teman atau sedulur semuanya, kalau misalnya ingin bertanya jagat cilik apa, jagat gede apa, dan justru jagat gede itu adalah di alam pikiran kita. Nah, di jagat gede itu. Nah, tapi kalau jagat cilik yaitu yang namanya alam ini. Alam jagat raya ini. Jagat raya ini adalah jagat cilik. Bisa diperumpamakan apa memang umpami jagat cilik ini? Jagat cilik ini kalau diisi apapun kan tidak bisa. Nah, dia tidak bisa memasukkan ke pikiran kayak seperti kita masukkan satu dunia bumi ini udah masuk ke sini, Mas. Nah sekarang bumi berputar, kita bayangkan kita udah masukkan ke sini, udah masuk. Nah tapi kalau bumi sendiri
Juga kita lihat seperti itu di hadapan kita adanya misalnya pohon jati, ya pohon jati. Ya pohon jati itu aja. Nanti kalau adanya kayu atau rumah mewah, ada rumah besar, ya isinya itu. Isinya apa? Isinya paling ya meja, kursi, sofa dan lain sebagainya, itu aja. Ya itu aja ya. Nah, itu aja. Tapi kalau di pikiran kita bisa masukkan isi rumah, bahkan pekarangan pun kita masukkan ke dalam sini. Sak hewan-hewannya bisa. Betul itu. Nih. Atau lek mami di apa Mam? Enten lek kepingin apa zakat cilik iku. Nih zakat cilik cuma satu Mas tengah-tengah. Ya, tapi kalau kita kadang kita tidak kuat atau kita takabur kadang ya. Ya kadang jagat kita bisa digulung. Nah, jagat kita bisa digulung. Nggih. Artinya tidak bisa menguasai itu saya nafsu kita, Mas. Nggih. Nah, nafsu kita. Dan nafsu yang 4 tadi, yang 4 itu kita tidak bisa menguasai. Ya, jagatnya digulung. Gulung jagat kita. Justru jagat yang besar ini tadi yang tergulung, begitu. Artinya bagaimana? Kita ya rusak sendiri. Kita sendiri yang rusak. Jagat kita yang rusak. Yang jagat gede wae nggih. Jagat gede tadi yang rusak. Nah, itu. Makanya kita bisa menciptakan apapun. Nah, kita bisa menciptakan apapun. Karena di dalam jagat gede ini wau napa memang? Nggih enten nafsu, nggih enten angkara murka, nggih sedaya enten. Betul. Yang jelas ini Mas. Yang jelas begini aja. Kita mencari yang namanya aku. Nggih. Kita yang mencari yang namanya aku. Aku ini di mana? Nah, aku ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada yang namanya nafsu. Nggih, leres. Sekarang aku mana? Ini aku ini mana aku? Nggih, umpami jenengan lah. Ya, ini aku mana? Mana yang namanya imam katanya? Aku ini adalah begini Mas ya. Aku ini adalah sebuah atau pengakuan ini saja. Nggih. Pengakuan kita Bapak mulai aku. Nggih. Iku lek ora aku, nah maksudnya kadang kuwi lek ora aku ora iso. Tapi aku tadi harus ada yang namanya nafsu. Tanpa ada nafsu tadi, aku tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Lolok tok miamen. Nah, terutama ada yang namanya supiah. Supiah tadi dengan namanya gandengannya apa? Gandengannya adalah sir. Sir tadi. Ya. Aku sir bocah kae. Aku mau dengan perempuan yang itu, begitu. Jadi ada yang namanya sir, itu namanya nafsu supiah. Akhirnya bisa berbuat, bisa berbuat sesuatu. Misalnya ada atau kita disakiti orang, disakiti seseorang, kadang kita ada sakit hati atau apa, nanti baru yang ke amarah tadi, nafsu amarah kita yang maju, nah itu. Dan sampai ke gandengannya kalau kita punya nafsu, kalau kita tidak makan gimana? Lapar ya kan? Nah itu nafsu alwamah tadi yang kelihatan. Nah alwamah tadi, kalau alwamah ini kan mangan, nedo. Nah jadi akunya aku tadi tidak bisa berbuat sesuatu tanpa bergandengan dengan nafsu tersebut. Nah nafsu tersebut. Tapi apabila kita bisa menguasai nafsu-nafsu itu, baru kita mendapatkan satu yang paling dalam, yaitu namanya mutmainah. Itu mutmainah ini berada di dalam hati sanubari yang paling dalam. Nah, bagaimana kok bisa melihat? Nah begini, Allah itu di mana sih? Allah di mana sih? Apakah sebetulnya orang Jawa ini sudah ada Mas, kepercayaan dulu Mas. Sebelum datanya Hindu dan Buddha, ini orang Jawa sudah punya kepercayaan. Pun ngertos gimana? Udah punya Mas, sudah tahu. Pun ngertos lek jagat menika enten ciptakan pun ngertos. Betul. Tapi cara pencariannya waktu itu melihat itu matahari, srengenge. Apa begitu? Gusti Allah. Nah, kok sampai sore tenggelam kan matahari. Hilang. Mosok Gusti Allah iso ilang ngono. Nggih. Akhirnya
terus sampai mencari terus nggih. Sampai batu. Nah, sampai batu. Wong Gusti Allah iki, bak watu iki, gede atos. Nggih. Nah, kayu. Nggih. Pohon besar. Nah, bahkan itu. Dan cara menyembah pun berbeda-beda. Nggih. Nah, cara menyembahnya pun juga berbeda-beda. Kan kalau sembahyangnya kita yang sekarang ini kan yang baru-baru ini aja, yang dibawa oleh para wali, kan gitu. Yang dulu sebelum itu kan ada lagi, tapi dengan cara tadi yang memakai cara membakar dupa atau kemenyan. Nah, itu pun hanya untuk membaca mantra, untuk mengantarkan mantra itu tadi lewat asapnya. Nah, begitu. Tapi sebetulnya intinya tadi yang disembah yang di sana. Nah, itu. Tapi kalau orang Jawa dulu langsung bisa Mas, bahwa Gusti Allah itu adalah baguse ati wong sing ngalah. Nah, itu Gusti Allah baguse ati wong sing ngalah. Berarti gimana? Wong sing lembah mana? Rendah hati, itulah Gusti Allah yang berada di sini. Nggih, mulaken menika dinamaken kritian Jawi menika Gusti ya. Nggih, di Gusti baguse ati. Jadi di dalam hati yang paling dalam letaknya Gusti Allah, itu aja. Nah, nggih. Gimana cara melihat? Nah, gini untuk melihatnya. Kalau kita belum bisa melihat diri kita sendiri, maka kita belum bisa melihat yang namanya Allah. Ya, ini kasih seru ya. Betul. Tapi kalau kita bisa melihat diri kita sendiri, kita bisa berhadapan langsung dengan diri kita sendiri. Dan kita, insya Allah kita bisa melihat yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tan kinoyo ngopo, dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak bisa dengan apapun, namanya makanya di laisa kamisli wasaiun raki noyo ngopo. Nah, makanya itu Mas, yang disebut Gusti Allah adalah Gusti bagusi ati, Allah adalah orang yang mengalah. Itu. Terus zaman sak menika tiyang Jawi pun saged nemukaken Gusti kami. Betul Mas, betul. Justru di kalau kita pelajari, kalau kita lihat di Hindu dan Buddha, dan disitulah sebetulnya yang sudah bisa kadang ada yang bisa melihat Allahnya. Nah itu. Dan ajaran-ajaran nenek moyang itu justru ajaran tauhid, bahkan bisa ajaran yang bermakrifat. Makrifatullah nggih. Makrifatullah. Ajarannya nenek moyang kita dulu. Nggih, umpami ten tiyang Islam nika makrifatullah, tiyang Hindu Buddha nika nggih saged ya, sampai tingkatannya sudah sampai ke Brahmana kayak gitu. Kalau sampai ke Brahmana itu, kalau orang Jawa misalnya begini. Kalau namanya nyebut Allah, apa harus berteriak sampai sekarang? La ilaha illallah, la ilaha illallah, kan begitu. Kita harus mengheningkan cipta. Jadi kita harus hening, sunyi, dan tidak ada suara apapun, sehingga kita bisa fokus ke sana. Kita fokus ke sana. Tapi kalau sekarang Mas ya, kalau sekarang misalnya di musola atau di masjid atau dimanapun lah, kalau namanya zikir, kalau kita sudah tidak bersuara, nanti makmum yang di belakang ini pasti bertanya, iki lapo imam iki imame nyapo turu apa piye nang ngono. Lha imame turu rek. Iki imame turu iki mulih. Nah gitu. Bedanya begitu. Tapi kalau nenek moyang kita dulu sudah sangat dalam ilmunya Mas, sangat tinggi kalau yang dulu. Karena udah tahu mencari yang namanya Gusti Allah tadi. Ya. Tapi kalau sempat waktu menika umpama ajengi berkomunikasi kali Gusti Allah malah hening kan. Betul mening. Kita bisa memanggil, tapi yang hadir nanti juga kita sendiri. Nah, jadi yang datang itu kita misalnya kita bisa menghadirkan atau kita bisa melihat yang namanya imam. Nah, saya misalnya ya, imam ketemu imam. Nah itu. Dan saya sendiri bisa melihat di hadapan saya juga belegere aku iki Mas yo. Iso tak ngesine ngarepku. Nah, yo wis kuwi lah. Sing wujud
sing wujud sing dibentuk namanya Gusti Allah. Loh Mas, Gusti Allah itu gaib. Loh siapa ngomong? Siapa ngomong? Kayak gitu. Bahwa di Al-Qur'an lah enten Mas. Anu Mas, yang di Asmaul apa itu? Husna. Asmaul Husna nih. Asmaul Husna itu kan nama-nama. Nggih, nama-nama. Ini yang sifat 20. Nggih, wujud. Wujud di sifat 20 aja yang salah satunya adalah wujud. Udah dikatakan wujud. Ini gaib dari mana? Nah itu kan udah wujud. Cuma kita aja tinggal mewujudkan. Tinggal kita mewujudkan bisa apa enggak, nah gitu. Makanya kalau yang enggak bisa kita latihan, belajar dulu. Nah, belajar ngaji dulu. Malih. Ngaji malih, nah itu. Dan makanya kita bisa mengaji itu untuk pengetahuan, jangan hanya cukup bisa membaca Al-Qur'an tok, membaca Al-Qur'an tok, gitu ya. Nanti fatal kalau cuma bisa membaca Al-Qur'an sepenting wis, sepenting bisa maca hadis wis, ya. Nanti fatal nanti. Jadi antara ilmu agama dan kejawen ini kita pahami semua, malahan kita pahami. Umpami digaduhaken koyo napa sami on. Bersambung Mas. Nggih, Nyambung Mas. Nyambung sebetulnya. Umpami napa Pak Imam? Lek ten tiyang Jawi menika lek jenenge komunikasi kali Gusti Allah lek tiyange mami jaman sak menika meditasi nggih. Betul. Lek jaman sak menika lek semedi namine nggih. Betul nggih. Lek hampir sami kali napa Kanjeng Nabi Muhammad waktu angsal napa menika Mang? Asal perintah Ten Gua Hiro menika asal napa? Wahyu pertama. Betul. Lah nggih tafakur lek tiyang Jawi namine lah nggih semedi. Lah nggih sami ya nggih. Betul sama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta nggih. Sama mengheningkan cipta. Sama kalau Rasulullah kan zikir tapi tanpa suara. Tanpa suara. Dan orang Jawa dulu atau nenek moyang kita dulu juga bersemedi tanpa suara. Apa bedanya? Podo-podo renek suarane. Podo-podo renek suarane. Dan kebetulan waktu itu di Jawa ini masuknya agama yang namanya agama kejawen waktu itu. Nah, ada Mas yang namanya kejawen sendiri. Sebelum datangnya yaitu Hindu dan Buddha, Kristen, Katolik dan sebagainya. Nah itu. Data sing asli menika ten Jawi menika nggih kejawen. Kejawennya itu Mas, kejawen yang asli kejawen. Hindu Buddha nggih. Nah, ini menurut kakek saya kan begitu. Kejawen lah yang pertama. Nah, kakek saya pernah mengajari saya itu bahwa kejawen atau agama kejawen ini ada sendiri. Nggih, enten piyambak nggih. Agamanya nenek moyang kita. Nenek moyang kita. Sebetulnya kalau kita pelajari dan kita pikirkan dengan yang sekarang ini tidak jauh berbeda. Cuma bedanya cuma gerakan kita kayak orang mati. Cuma kita sebenarnya kan dilatih mati.